Apa yang harus aku lakukan? Di dalam mimpi, Dennis masih bisa berbicara walau tubuhnya tidak bergerak. Jadi sekarang ia ingin bicara pada hantu itu secara baik-baik agar dia bisa tenang. Tapi sebelum Dennis sempat mengeluarkan suaranya, tiba-tiba saja tubuhnya terlempar ke atas dan menghantam langit-langit kamar. Untung saja tidak kena lampu. Kemudian setelah itu, Dennis bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Tapi ia harus menahan sakit sekali lagi. Setelah hantaman ke langit-langit, tubuhnya pun terjatuh kembali ke lantai. Ia mengeluh kepalanya sakit dan pandangannya jadi berbayang karena pusing. Namun tidak selesai sampai di sana. Sekali lagi, hantu kecil itu mendorong tubuh Dennis lalu membenturkannya di pinggiran tempat tidur dan meja. Setelah benturan itu, lampu tidur yang ada di atas meja langsung terjatuh dan pecah. Suara pecahan dari lampu tidur telah membangunkan Akihiro. Lelaki itu membuka selimutnya lalu bangun terduduk. Ia melihat ke sekitar. Semuanya sangat gelap seperti mati lampu. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk lewat celah pintu dari depan kamar. Tadinya ia ingin tidur lagi, tapi sebelum kembali membaringkan tubuhnya, ia sempat melihat ke arah tempat tidur Dennis. Di sana tidak ada siapapun, gelap sekali. Tirai jendela samping tempat tidur Dennis juga terbuka. Ia melirik ke arah lain dan terkejut, menyipitkan mata untuk melihat jelas, lalu turun dari tempat tidur. Di depan pintu kaca balkon, Akihiro melihat ada seekor kucing hitam yang sedang menggaruk-garuk kaca jendela sambil mengaum. Akihiro mendengar suaranya kucing itu seperti sedang berteriak. Akihiro pun turun dari atas tempat tidur. Ia tidak bisa melihat jalan karena terlalu gelap. Jadi sebelum itu, Akihiro ingin menyalakan lampu kamar terlebih dahulu. Kebetulan saklar lampunya berada di pertengahan dinding antara kasur Dennis dengan miliknya. Cetak, setelah menekan saklar, Akihiro dapat melihat jelas. Tapi ada sesuatu yang janggal. Ia tidak melihat lampu tidur milik Dennis yang biasanya terletak di atas mejanya. Ditambah, ia mendengar suara gerusak-gerusak yang aneh di samping tempat tidur Dennis. Oh iya, Dennis juga tidak ada di kamar ini. Apa jangan-jangan dia tidur di kamar Kahya? Akihiro bergumam dalam hati. Wah, bisa jadi. Soalnya tadi, saat mereka ingin berduaan, aku sempat mengganggu. Mungkin selama aku tidur, kesempatan si Dennis nih buat bermalam dengan Cahya. Haduh, sudah mulai dewasa juga anak itu, ternyata sebaiknya aku juga nggak boleh ganggu dia. Nanti nih gemuk kegerusak seserar kakak. Kok ada suaranya? Makin jelas, Akihiro mendengar suara yang sama. Ia juga melihat kucing hitam di depan jendela itu terus mundar-mandir dengan pandangan kepala menatap masuk ke dalam. Akihiro mencurigai kucing itu. Hewan tersebut terlihat sangat gelisah. Karena Akihiro tidak tahu apa yang terjadi pada si kucing, maka ia ingin menghampirinya langsung untuk memeriksanya. Tapi setelah Akihiro berjalan melewati tempat tidur Dennis, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karena tepat di samping kakinya, Akihiro melihat Dennis sedang mencekik lehernya sendiri. Dennis, apa yang kau lakukan? Buai! Akihiro langsung membantu Dennis untuk melepaskan tangannya dari lehernya. Tapi ternyata kekuatannya melebihi dirinya, sampai akhirnya Akihiro menduga kalau bukan kemauan Dennis sendiri untuk mencekik lehernya, kalau dibiarkan begitu saja, Dennis bisa mati. Bertahanlah! Ayo lepaskan, lepas. Akihiro semakin panik. Dennis seperti tidak bisa menahannya lagi. Bahkan sekarang tubuhnya sudah mulai gemetar. Akihiro terus menarik tangan Dennis untuk melepaskannya. Tapi sesuatu yang tak terlihat itu lebih kuat dari Akihiro. Tidak. Siapapun itu, kau tidak boleh membiarkan temanku pergi, bubuak. Terpaksa Akihiro harus menggunakan cara lain, yaitu dengan melumpuhkan Dennis dengan menggocok wajahnya. Akibat pukulan itu, Dennis tidak bergerak lagi. Kedua tangannya dapat dijauhkan dari lehernya. Tapi Dennis langsung tak sadarkan diri setelah Akihiro membuat luka lebam di pipinya. Maaf, Dennis, aku terpaksa. Akihiro menghembuskan napas berat karena semuanya telah berakhir. Dennis masih hidup, tapi yang membuatnya bingung, tadi itu Dennis, kenapa? Apa dia dirasuki makhluk halus yang membuatnya ingin bunuh diri? Setelah berpikir, ia tidak mendapatkan jawaban dari pertanyaan di benaknya. Mungkin saat Dennis sadar nanti, ia bisa bertanya tentang apa yang terjadi. Ia juga bisa mencari jawabannya dengan teman pintarnya, yaitu Tei. Nyau. Hai, tolong itu kucingnya, jangan di sana. Hitam. Kau kesini dulu sama aku, ya? Nyau isasishaha. Kucing bandel. Jangan berada di atas tubuhnya, dong. Dia jangan kasar sama si hitam. Nyau. Sialan, aku dicakar. Makanya jangan sakiti dia.
Kesadaran Dennis telah kembali, semuanya masih tidak terlihat apa-apa. Hanya hitam semua, tapi Dennis dapat mendengar beberapa orang sedang berbicara di dekatnya. Tak lama kemudian, Dennis berhasil membuka mata dan menggerakkan sedikit anggota tubuhnya, tapi pandangannya masih buram dan tidak jelas. Engi, siapa yang berisik itu? Di depan sana. Itu siapa? Miaunya Ao. Dengan cepat Dennis membuka mata. Karena dalam pandangannya yang masih buram itu, ia melihat bayangan hitam yang mendekatinya. Namun tak lama penglihatan Dennis kembali normal. Ia akhirnya tahu bayangan hitam di depannya itu ternyata adalah si kucing hitam dari rumah tua. Jadi Dennis tidak perlu takut kalau hanya kucing. Oh, ternyata kucing ini, Dennis bergumam. Ia berusaha bangun terduduk, tapi karena tidak bisa, ia masih berusaha untuk bersandar saja di bantalnya. Tidak hanya kucing yang Dennis lihat, tapi ada kedua teman baiknya yang sedang. Ya, mereka sedang bertengkar tidak jelas lagi, tapi tak lama, keduanya menoleh ke arah Dennis dan langsung berdiri. Dennis, kau sudah bangun? Apa kau baik-baik saja? Kalau ada yang sakit bilang padaku. Dennis hanya menjawabnya dengan senyuman dan tertawa kecil. Ia mengibas pelan tangan kanannya. Aku baik-baik saja. Kalau kau masih merasa ada yang sakit pada wajahmu, bilang saja padaku. Ya, aku akan mengobatinya. Tegas Cahya. Kemudian, ia melirik tajam ke Akihiro. Dan jika masih sakit, aku akan membalas perbuatannya untukmu, Dennis. Oh, ayolah. Cahya. Aku kan memukulnya karena untuk menyelamatkannya. Loh, seharusnya kau berterima kasih padaku. Akihiro menyangkal. Dennis yang mendengarnya itu langsung menunduk pelan untuk memikirkan sesuatu, lalu tersentak. Oh iya, yang semalam itu, tenang saja. Cahya, aku tidak merasakan sakitnya pukulan itu, kok. Hei, jadi kau ingat kejadian tadi malam, Dennis? Tanya Akihiro cepat. Dennis mengangguk pelan. Iya, semuanya. Lalu apa yang terjadi padamu saat itu? Aku benar-benar panik. Loh, kau hampir saja mati. Dian. Jangan tanya sekarang, ya. Cahya menyela. Dennis butuh istirahat dulu. Kau tidak tahu tentang apa yang sudah Dennis alami semalam penuh. Tapi aku sudah merasa baikan kau sekarang, Cahya. Oh, benarkah? Lalu hari ini, kau ingin pergi ke kampus atau tidak? Tanya Cahya. Tentu saja aku ingin pergi. Tapi kau kan belum sembuh. Tidak apa-apa. Aku bilang kan, aku sudah merasa baikan, kok. Nanti seperti biasa, kita akan mampir ke kafenya si Viru. Di sana aku bisa meminum susu untuk menambah semangat. Jelas Dennis. Cahya mengangguk paham. Amin. Okelah, kalau begitu, semoga kau selalu diberi kesehatan, ya, Dennis. Amin. Dennis mengangguk. Ia kembali mengelus si kucing hitam, lalu bertanya, oh, apa ibu dan ayah sudah tahu kejadian yang aku alami? Cahya dan Akihiro terdiam. Lalu tak lama kemudian, Cahya menjawabnya, mereka hanya tahu kalau kau pingsan karena terjatuh dari atas tempat tidur, lalu membentur wajahmu sendiri ke meja. Gitulah ide. Siapa yang mengarangnya? Apa mereka percaya? Tentu saja mereka percaya. Akihiro menjawabnya, aku yang mengarangnya untuk membuat alasan. Kalau mereka tahu kau diserang makhluk halus, maka mereka akan cemas. Kau tidak mau hal itu terjadi, kan? Iya. Terima kasih untuk bantuan kalian, ya. Dennis tersenyum. Iya, tidak masalah. Kau kan sahabat kami.